kehadiran Islam, kehadiran Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Karenanya kita harus menampilkan Islam ini di hadapan manusia adalah kehadirannya sebagai rahmat dari Allah untuk sekalian alam. Misi Islam yang sesungguhnya adalah membawa kedamaian, membawa perbaikan. Wa ma uridu illa al-islah, dan tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan. Inilah energi terbesar yang harus dimiliki oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, harus memberikan manfaat, harus memberikan kebaikan terhadap seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sesama muslim, sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa? Dalam pandangan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, orang yang paling baik adalah anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Karenanya Islam hadir untuk memberikan kebaikan, jalbul masalih wa dar'ul mafasid, menghadirkan kemaslahatan, mengundang kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemungkaran dan kerusakan. Agama Islam ini berdasarkan al-wiqayah. Semuanya tindakan adalah preventif. Di dalam agama Islam, hukum itu dihadirkan untuk mencegah manusia terjadinya kerusakan, terjadinya kezaliman, tatkala kemudian mencuri, mengambil hak orang lain. Ketika telah mencapai nisabnya, maka ditegakkan hak untuk potong tangan. Jangan lihat hanya potong tangannya, tapi lihatlah bagaimana Islam menjaga hak orang lain. Dan kita lihat tatkala kemudian syariat Allah Azza wa Jalla ditegakkan, ya, maka akan sangat mengurangi tindakan kriminal di tengah-tengah manusia. Karena memang memiliki efek jera yang begitu sangat besar. Ya, tatkala kemudian hak Islam ini dilanggar, maka di situ ketetapan Allah berlaku. Kutiba alaikumul qisas. Ya, telah diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan qisas. Ya, hukuman tatkala kemudian hak Islam dilanggar. Ya, zina dan lain sebagainya, meminum khamar, ada hadnya masing-masing, ada hukumannya masing-masing. Di mana semua itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencegah manusia dari terjadinya kezaliman di tengah-tengah manusia, baik untuk dirinya sendiri maupun kemudian terjadinya untuk orang lain. Jadi agama Islam ini selalu mengedepankan al-wiqayah, mengedepankan preventif. Sebelum terjadi sesuatu telah kemudian dicegah di dalam agama Islam. Illa bihaqqil Islam, ya, kecuali ketika hak Islam telah dilanggar, maka ditegakkan qisas, ditegakkan hak Allah, ditegakkan hukum Allah, syariat Allah Azza wa Jalla, dan itu untuk menjaga kemaslahatan manusia. Karena dalam sebuah hadis di dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan man qatala nas, barang siapa yang kemudian membunuh manusia, maka berarti dia telah membunuh seluruh umat manusia. Ya, wa man ahya, dan barang siapa yang kemudian menjaga kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Begitulah agama Islam menjaga jiwa manusia, menjaga harta manusia, menjaga kehormatan manusia. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul bersabda, man dzabba an aradi akhihi, barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya dari berbuat ghibah, kata Rasul alaihi wasallam, maka Allah Azza wa Jalla haramkan darinya azab api neraka. Jadi jangankan berkaitan dengan jiwa manusia, jangankan berkaitan dengan harta manusia, kehormatan manusia saja dijaga di dalam agama Islam. Dan lihat bagaimana Nabi Muhammad memberikan keteladanan. Ia tidak ingin di dalam majlisnya ada majlis ghibah. Pada saat Rasul alaihi wasallam akan mengimami salat berjamaah, Nabi Muhammad kalau mengimami salat berjamaah bukan hanya memperhatikan terkait dengan lurus dan rapatnya saf, ya, kaum muslimin, tapi Nabi Muhammad juga mengabsen para sahabatnya. Ya, jadi urusan salat berjamaah ini bukan hanya urusan pribadi kita dengan Allah Azza wa Jalla, tapi dia menjadi urusan bersama, menjadi perhatian bersama. Rasul itu tahu siapa di antara sahabat yang tidak hadir dalam salat berjamaah. Karena pernah satu ketika Nabi Muhammad melihat, ya, ada seorang sahabat yang tidak hadir bersama dalam salat berjamaah. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Aina Malik bin Dakhsyam?" Mana Malik bin Dakhsyam, kata Rasul. Lalu salah seorang di antara sahabat mengatakan, "Dzalika munafik. La yuhibbullah wa la rasulah." Itu orang munafik, wahai Nabi. Dia tidak cinta kepada Allah dan juga tidak cinta kepada Rasulnya. Sahabat yang mengatakan dzalika munafik itu juga tidak bisa disalahkan. Karena qarinah yang menjadi tanda, indikasi
seseorang munafik atau tidak di zaman Nabi Muhammad SAW adalah ketidakhadiran mereka dalam salat berjamaah. Kalau itu kita terapkan hari ini, betapa banyak orang yang munafik, Bapak Ibu sekalian. Tapi itu memang benar adanya. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di antara tanda-tanda kemunafikan itu mereka malas melaksanakan salat berjamaah. Kalaupun melaksanakan mereka dengan kemalasan. Dan Rasul menyebutkan bahwa salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Nah, pada saat itu ada di antara sahabat nyeletuk, dzalika munafik la yuhibbullah wala rasulah. Itu orang munafik, wahai Nabi. Ya, tapi lihat bagaimana Nabi ingin, ya, majlisnya apalagi akan melaksanakan salat bersih dari segala ghibah. Nabi Muhammad langsung mengatakan kepada orang tersebut, la taf'al dzalik. Tolong jangan katakan perkataan demikian. Bukankah engkau telah melihat Malik bin Dakhsyab mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, di mana dia mengucapkan hal itu karena berharap akan keridhaan Allah, dan Allah mengharamkan orang yang melafazkan la ilaha illallah di mana dia mengucapkan kalimat itu untuk mengharapkan keridhaan Allah. Jadi Rasul langsung menutup pintu, ya, berghibah di tengah-tengah kaum muslimin. Karena itu adalah bagian daripada kehormatan saudara kita. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Di lain kesempatan, Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu kepada istri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai. Karena kecemburuannya ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi Muhammad, hasbuka min Safiyati kada wa kada. Wahai Nabi, cukuplah engkau dari Safiyah. Safiyah itu orangnya begini dan begitu. Dalam beberapa keterangan disebutkan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Safiyah kepada Nabi Muhammad adalah berkaitan dengan fisiknya. Karena Safiyah ini secara fisik orangnya pendek, Bapak Ibu sekalian. Jadi Aisyah radhiyallahu anha hanya menyampaikan terkait dengan pendeknya, ya, fisiknya Bunda Safiyah radhiyallahu anha. Rasul kemudian mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan. Sungguh engkau telah mengatakan sebuah kalimat yang jika kalimatmu tadi dicelupkan ke dalam air laut, maka cukup dengannya engkau akan mencemarkan air laut. Begitulah Nabi mengajarkan kepada kita, jangankan terkait dengan jiwa manusia, jangankan terkait dengan harta manusia, kehormatan manusia saja wajib bagi kita untuk saling menjaganya. Karena tatkala mereka telah menjadi muslim, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka haram bagi kita untuk, ya, untuk kemudian mengganggu mereka, ya, sedangkan non muslim saja kita tidak boleh mengganggunya, apalagi kalau dia sudah menjadi bagian dari kaum muslimin, maka wajib kita menjaga hak-haknya, kehormatannya, tidak boleh mengganggu. Bahkan Rasul menyebutkan dalam sebuah hadisnya, al-muslim, seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi, orang yang selamat dari lisan maupun dari perbuatannya. Dan seorang muslim hendaklah saling menghormati hak satu dengan yang lain. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Adapun hisab mereka, ya, amal mereka itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak bisa menilai amal seseorang, niat seseorang, kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah mengurusi terkait dengan amal-amal yang kemudian yang dilakukan oleh seseorang. Karena yang menilai amal seseorang itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, kita hanya diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempatan untuk memberikan nasihat. Namun bagaimana nilai mereka di sisi Allah Azza wa Jalla, ya, itu kita kembalikan kepada Allah. Sebagaimana, ya, tatkala seorang berbuat dosa, kita tidak boleh, ya, mencaci dia, memaki dia, sebagaimana dulu pernah terjadi kepada seorang sahabiah, di mana dia berzina, lalu kemudian datang kepada Nabi Muhammad, dia minta kepada Nabi untuk ditegakkan had Allah, lalu hingga pada akhirnya Rasul SAW menegakkan had dengan cara, ya, dengan cara merajamnya. Lalu tatkala rajam ini dilakukan, ada di antara sahabat Rasul melemparinya dengan sangat kuat, lalu mencercanya, mencaci dan memakinya. Kata Nabi, jangan tahan, jangan engkau cerca dia. Sekiranya taubat wanita ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka cukup dengan taubat wanita ini. Ya, tatkala seorang dari saudara-saudara kita melakukan kesalahan, dosa, ya, perbaiki sesuai dengan kemampuan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Namun kita tidak bisa menilai ini ahli neraka. Kita enggak tahu, mungkin saja di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Ya, karena hisab setiap manusia dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengungkapkan sebuah ungkapan yang begitu sangat indah, menjadi pegangan bagi kita juga. Apa kata Umar Ibn Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, kewajiban kita adalah menghisab diri kita, melakukan muhasabah tentang apa yang kita lakukan. Jangan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Karenanya terkait dengan hisab amal seseorang, kita kembalikan kepada Allah. Ya, kewajiban kita adalah memperbaiki diri. Kewajiban kita adalah mensolehkan diri kita. Namun di saat yang sama aja orang lain untuk sama-sama memperbaiki diri. Namun terkait dengan pahala mereka, nilai mereka di sisi Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Karena jangan pernah ya menilai seseorang, ya memberikan penilaian terhadap seseorang. Karena Allah yang maha tahu hati manusia. Allah yang maha tahu tentang sebenarnya seperti apa hamba-hambanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagi kita yang paling penting adalah bagaimana kita selalu berusaha di setiap hari kita adalah memperbaiki diri kita. Menghisap tentang apa yang telah kita lakukan. Jangan pernah kemudian berhitung-hitung dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam sebuah ayat mengatakan innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah yang menghisap, ya, bahkan terhadap apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Tidak ada yang luput dari pengamatan Allah, tidak ada yang luput dari perhitungan Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak punya hak untuk menghisap manusia. Karena yang punya hak untuk menghisap manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Dan pada masanya kita akan tahu tentang hisab diri kita masing-masing. Allah akan memperhitungkan segala sesuatu. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekecil kebaikan, sekecil keburukan, semuanya akan dihisab dan padanya akan ditimbang mana yang lebih berat. Dan semoga kita termasuk di antara orang-orang faman thaqulat mawazinuhu, orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi insyatir radiyah, maka dialah yang berada pada ya insyatir radiyah, kehidupan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena